Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada-Mu Bapa, Engkau selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu memberkati kehidupan kami Yesus. Tuhan, ajari kami untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan dalam masa-masa kehidupan ini Tuhan, dalam masa-masa sulit ini Tuhan. Tuhan, kami mau selalu mengandalkan hanya kepada-Mu Tuhan. Kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami, dalam kami menghadapi badai kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati kami, Engkau berkati ibadah tempat ini, baik kami yang ada di tempat ini, baik saudara-saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Engkau menyertai kami. Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan dengan pujian Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yang layak ditinggikan.
mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kita pujikan dengan pujian. Hidup ini adalah kesempatan.
Bapa, terima kasih Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan sore hari ini, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada di tempat ini adalah suatu anugerah dan kemurahan Tuhan. Pada awal bulan Mei ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan sebab begitu besar kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga pada sore hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam satu ibadah, baik yang ada di rumah masing-masing. Mari kita akan bersama-sama untuk dapat memperhatikan dan kita akan dapat berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Mari kita akan langsung membuka di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-14. Perhatikan, kami akan baca. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu diombang dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoti kapal itu. Dan setelah sekoti itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di Benteng City, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, suatu peristiwa yang sering tidak kita harapkan atau sering tidak kita sadari, di mana persoalan itu datang, badai itu datang tanpa dikehendaki saudaraku, tanpa kita harapkan, ternyata itu bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Saudara yang terkasih yang ada di rumah maupun yang saat ini ada di dalam gereja, mari ada sesuatu yang sangat menarik di dalam menghadapi akan apa yang ditulis di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27 tadi, ayat yang ke-14. Di sana dikatakan bahwa tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini di dalam menghadapi itu diperlukan yang namanya ketenangan, ya. Tenang dalam segala hal. Inilah tema yang kami ambil supaya dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, baik itu yang
merisaukan hati kita, membuat kita menjadi takut dan sebagainya. Itu dibutuhkan ketenangan. Kita perhatikan bahwa perjalanan Rasul Paulus ini tidak mudah. Dia menghadapi suatu perjalanan gelombang yang begitu mengerikan di sana. Dan ini Paulus sebenarnya sudah ingatkan kepada jurumudi yang mengemudikan kapal itu untuk mengangkut para tahanan yang akan dibawa ke Roma. Tapi apa yang terjadi dialami ini akibat tidak menurut akan apa yang disarankan oleh Paulus. Badai bisa timbul dua hal yang kita tahu. Pertama, tidak menurut apa yang disarankan atau disampaikan oleh firman Tuhan, dan badai yang diizinkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat, saudaraku, mengapa badai ini terjadi? Sekali lagi, mengapa badai ini bisa terjadi yang mengombang-ambingkan kapal yang dipakai oleh Paulus untuk menuju ke Roma, saudara? Perhatikan ayat yang ke-10, ya. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan, perhatikan, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran yang dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu, yaitu Julius, lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Sebelum kapal ini berangkat, Paulus telah mengingatkan kepada perwira, yaitu Julius, yang membawa Paulus untuk ke Roma, saudaraku yang terkasih. Tapi saran ini tidak diperhatikan, tidak diturut. Bahwa Julius lebih percaya kepada jurumudi kapal itu. Mengapa demikian? Secara logika bahwa jurumudi itu sudah menguasai alam, sudah menguasai akan laut dan sebagainya. Seandainya terjadi angin, jurumudi itu sudah bagaimana cara untuk menghindar. Tapi apa yang terjadi? Saran daripada Paulus yang disampaikan kepada Julius atau perwira ini, saudaraku, sama sekali tidak diperhatikan. Baik Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Sering kita diingatkan melalui firman Allah, tapi kita mengabaikan, tidak mau memperhatikan, bahkan tidak menurut. Ini yang perjalanan selanjutnya kehidupan ini akan mengalami berbagai-bagai persoalan yang sangat sulit, bahkan yang sangat menakutkan. Ini terjadi sebagaimana di dalam perjalanan hidup rombongan satu kapal ini menjadi suatu rombongan yang memiliki pengharapan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh jurumudi ini, akan jalan dengan lancar, akan berjalan dengan baik. Namun apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12, saudaraku yang terkasih? Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Venice untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Venice adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu
Angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan mencapai mereka. Perhatikan, mereka punya prediksi, ya, dengan pengetahuan yang mereka miliki. Angin sepoi-sepoi itu tidak akan membawa bahaya, ya. Angin sepoi-sepoi itu akan membawa kapal menuju suatu tujuan, ya, dengan tercapai tanpa halangan, rintangan dan sebagainya. Ini anggapan daripada orang-orang yang ada di kapal, terlebih yaitu juru mudi ini maupun perwira itu. Perhatikan saudaraku, kita tidak menyangka sebelumnya apa yang terjadi pada tahun 2020 ini. Kita akan lalui dengan baik, kita akan lalui tanpa rintangan, tanpa halangan. Tapi kenyataan apa yang terjadi saudaraku? Mulai bulan Januari sudah terjadi sesuatu hal yang menakutkan, yang tidak ada seorang pun akan menyangka terjadi akan suatu yang namanya wabah yang menakutkan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ada di rumah, di dalam menghadapi seperti itu kita yang namanya membutuhkan ketenangan. Kita hadapi dengan yang namanya tenang. Beberapa waktu lalu saudaraku, dalam minggu kemarin saudara, di mana istri kami baru selesai goreng lupa saya. Sudah selesai. Kita sama anak kami baru makan. Istri saya ke dapur minta tolong. Tolong ini begini. Ternyata waktu dia mau mematikan kompor, saudara, apinya sudah masuk wajan. Hingga api itu sungguh besar, saudaraku. Saya melihat itu langsung saya ke belakang, dan apa yang ada di hadapan saya, saudaraku, yaitu anduk yang ada basah itu. Saya pikir anduk itu airnya sudah nggak ada gitu ya, pokoknya basah itu. Ternyata masih airnya ada. Waktu saya masukkan ke wajan itu, justru apinya membumbung tinggi, saudara. Itu membuat kami sendiri juga panik, saudara. Menghadapi seperti itu panik sekali. Karena apa? Beberapa waktu yang lalu tempat Ibu Untung ya juga sama, malam-malam itu lebih mengerikan lagi. Tapi setelah saya ingat, ini ada air, itu tak peres, saudara. Setelah peres, airnya hilang, tinggal sedikit, anduk itu tak masuk lagi, baru ada. Itu apa artinya, saudara? Di saat kita tidak menyangka sama sekali terjadi seperti itu, saudara, ada kepanikan. Itu wajar. Dan di saat kita ada menguasai diri, kita tenang, kita dapat bertindak. Itulah kehidupan kita, Bapak Ibu yang saya kasih. Di saat kita menghadapi badai, yang penting hati kita tenang, pikiran tenang dulu, baru kita dapat menguasai diri supaya apa yang kita kerjakan itu seturut dengan kehendak. Perhatikan, saya ulang lagi. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar saut lalu berlayar dekat sekali menyusul pantai. Perhatikan, saudara, dalam perjalanan yang tenang, tiba-tiba terjadilah suatu badai yang menghadapi
kapal yang berjalan itu, yaitu ayat yang ke-14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai. Tidak terlalu lama. Setelah angin sepoi-sepoi itu berlalu, datang suatu badai yang begitu mengerikan. Siapa tidak takut yang ada di kapal? Saya yakin dan saya percaya orang-orang yang ada di kapal kecuali Rasul Paulus ini ada suatu ketakutan yang begitu luar biasa di hadapi. Bagaimana cara untuk menyelamatkan diri di dalam suasana itu, saudaraku? Hanya satu komando di kapal itu yang harus diturut, yang harus dinut, kalau orang Jawa katakan diturut apa yang menjadi saran daripada si orang yang dapat dipercayakan, orang yang dapat dipakai untuk menyelamatkan itu. Sebab kalau itu semau sendiri akan terjadi suatu bahaya atau kematian, saudara. Karena itu satu kapal. Itu dibutuhkan yang namanya itulah ketenangan. Dan Rasul Paulus menyatakan di dalam rombongan itu, saudaraku, kita melihat cara untuk mengatasi akan ketakutan itu, akan badai itu, saudaraku. Perhatikan, kita akan baca ayat yang ke-22. Perhatikan ayat ke-22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku nasihatkan kamu. Perhatikan suatu nasihat, supaya kamu tetap bertabah hati. Sekali lagi, supaya kamu bertabah hati, tenang, hatinya ditenangkan. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal itu. Mengapa Rasul Paulus dapat berkata demikian? Ayat yang ke-23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena ada suatu kedekatan yang diperlukan bagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya itu. Kedekatan dengan siapa? Yaitu memiliki kedekatan hubungan kita dengan Allah. Karena hanya Allah lah yang sanggup memberikan satu jalan keluar. Allah yang sanggup memberikan pertolongan. Allah yang sanggup memberitahukan apa yang akan terjadi, membuat apa yang rencana dalam kehidupan kita. Ini penting, Bapak Ibu. Rasul Paulus diingatkan oleh malaikat Allah tadi, Rasul Paulus jangan takut. Rasa-rasanya Paulus juga menghadapi kebatinan yang sama dengan orang-orang yang ada di kapal itu. Sehingga malaikat tadi katakan, Rasul Paulus jangan engkau takut. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di situ. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadapkan. Sesuatu yang menyenangkan jawaban dari kita. Di tengah-tengah suasana kegelisahan, suasana yang tidak menenangkan hati, suasana yang membuat kehidupan itu begitu berat. Di saat seperti ini, dibutuhkan kehidupan kita lebih dekat dengan Tuhan, atau
kita, memberi terang di dalam kepikiran kita, di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketenangan itu akan membuat suasana hati kita menjadi damai, suasana menjadi suka dan cita yang begitu luar biasa. Kedekatan pribadi kita dengan Allah, artinya kehidupan kita menyatu dengan Allah. Apa yang akan terjadi, Tuhan makasih tahu kepada Paulus bahwa seluruh kapal ini tidak akan binasa. Isinya kecuali kapal ini yang akan hancur. Siapa yang tidak senang dengan suasana yang menakutkan, suasana yang mengerikan? Itu diberikan oleh Allah suatu jalan keluar, saudara. Sehingga ketakutan yang dialami seluruh isi kapal itu, manusia itu menjadi, itu dibutuhkan yang namanya tadi suatu hubungan kita dengan Allah begitu dekat. Dan bagi orang-orang yang dalam kapal tidak lagi mengabaikan sebagaimana perkataan Paulus yang awal tadi, tapi perkataan Paulus yang akhir ini benar-benar mau tidak mau mereka harus menurut. Sebab apa yang dikatakan oleh Paulus awal tadi, saudaraku, kalau kamu menurut, kalau kamu melakukan apa yang aku sarankan, tidak akan terjadi seperti ini. Tapi karena perwira itu lebih percaya perkataan daripada jurumudi itu, akibatnya terjadi suatu perjalanan yang sangat berat. Pola kepikiran kita, apa yang ada di dalam kepikiran kita, belum tentu kita pergunakan itu dapat mengatasi hidup kita, persoalan kita. Pengetahuan mungkin, kepandaian mungkin untuk mengatasi, belum tentu itu dapat mengatasi persoalan itu. Yang dapat mengatasi adalah bagaimana kita memiliki sikap kepada Allah di dalam menghadapi, yaitu namanya bencana itu, gelombang itu, badai itu. Puji bagi nama Tuhan, saudaraku yang terkasih. Kita lanjutkan lagi ayat yang ke-25. Sebab itu tabahkanlah hati, sebab itu tenanglah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya, Rasul Paulus katakan, kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepada. Rasul Paulus yakin apa yang dikatakan oleh firman Allah itu akan terjadi sesuai yang dikatakan Allah kepada Paulus. Memiliki keyakinan penuh. Kalau seseorang dalam menghadapi masalah tanpa memiliki keyakinan penuh dengan menggunakan logika pikiran, itu saudaraku bisa gagal. Di sini dibutuhkan yang memiliki keyakinan untuk percaya kepada Allah bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat dalam hidup kita, sehingga kapal perjalanan hidup kita, rumah tangga kita, usaha kita bisa berjalan dengan baik. Tadi siang saya katakan kepada jemaat-jemaat yang kami kunjungi dalam pelayanan perjamuan fikih, walaupun temanya berbeda, menghadapi sebagai hari-hari ini, kita perlu memiliki kekuatan iman rohani kita. Jangan sampai kita takut, tapi harus hati kita tenang. Memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, bergantung sepenuh kepada Allah, yakin perkataan Allah itu iya dan amin. Kalau Allah sanggup menolong Paulus, Allah yang sama sanggup menolong kehidupan kita, persoalan kita, bangsa kita. Kita yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang maha, Allah yang berdaulat bagi bangsa
bangsa dan negara kita, bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya, itu diperlukan yang namanya yakin. Aku percaya berdasarkan apa yang disampaikan Allah kepada. Itu ditekankan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di dalam kapal, supaya mereka tidak lagi bimbang, supaya mereka tidak menjadi khawatir, supaya mereka tidak menjadi cemas, supaya mereka tidak menjadi takut menghadapi persoalan itu. Ayat yang ke-26. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Perhatikan, ada jalan. Kalau untuk kita menurut firman Allah, tentu dikasih jalan. Kapal ini harus didamparkan, harus merapat. Itu harus dilakukan. Tidak ada di tengah laut. Bahkan kalau kita baca ayat-ayatnya, ada yang ingin melompat, ada yang ingin bunuh diri seenaknya. Tapi perkataan Paulus membuat mereka tenang. Jangan ada seorang pun yang keluar dari kapal ini. Kalau keluar akan binasa. Oleh karena itu firman Tuhan saudaraku pada malam hari ini, kita tenang di dalam segala sesuatu. Badai boleh datang, gelombang yang menerpa perahu kehidupan kita, jangan pernah kita takut dan takut. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, saudaraku yang terkasih, jaga hubungan kita dengan Allah. Kita peka kepada firman Allah di hari-hari ini. Apa yang Tuhan katakan kita lakukan. Itu yang penting, Bapak Ibu yang saudara saya kasih. Biarlah firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita untuk hati kita tenang dalam menghadapi segala perkara, saudara. Puji bagi nama Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita akan datang kepada Tuhan. Biarlah awal bulan Mei ini kita persiapkan perjalanan hidup ini menjadi perjalanan yang Tuhan lengkapi dengan perjamuan suci, sehingga dalam satu bulan ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun mungkin ada gelombang, ada ombak, tapi kita tidak akan menjadi takut, tapi kita akan tenang hati kita. Tuhan memberkati. Di dalam 1 Korintus pasal 11 dan 23, 23. Sebab apa yang telah kuteruskan
kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perhatikan saudara, roti ini adalah tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kamu, yang kehidupan kita diambil oleh Allah, sehingga kita memiliki hidup yang dipimpin oleh Tuhan, hidup yang disertai oleh Allah, hidup yang ditolong oleh Allah. Kita bersyukur, kita berterima kasih atas pengorbanan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku, telah begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah membawa hidup kami dengan kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan makan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang saya kasihi, tetesan darah Tuhan telah membawa kehidupan, membawa pengampunan, menghapuskan segala dosa dunia, memberikan suatu kelepasan manusia di dalam kekuatan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cawan ini Alkitab katakan telah dimeteraikan dengan darah. Darah yang ada kuasa, darah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kita yakin dan kita percaya, malam hari ini kita terima kuasa dari Allah, kesembuhan dari Allah, pertolongan yang dari Allah. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak jadi berdoa. Aku yang terkasih, pulanglah ke rumah masing-masing dan terimalah berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa surgawi serta kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua.